Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Wahyu Ariantean. Kisah yang berjudul Sekar Pati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak RT menghubungi beberapa warga yang ikut dengannya ke rumah Pak Satria 2 hari lalu. Karena hari ini adalah hari yang ditentukan, dia akan menemui kenalan Pak Satria untuk membantu mengusir arwah Sekar dari kampungnya. Singkat cerita, saat sudah menjelang siang, mereka sudah berkumpul di rumah Pak Satria sambil saling cerita mengenai arwah Sekar. "Ayo bawa bapak, kita berangkat." Mereka pun berangkat menuju rumah kenalan Pak Satria dengan memakai mobil milik Pak RT. Wajah-wajah penuh harapan akan hilangnya arwah Sekar pun kentara di wajah mereka di sepanjang perjalanan. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, mereka pun sampai. "Siapa namanya Pak?" "Pak Sasongko. Beliau dikenal ustadz di daerahnya, tapi nanti cukup panggil dengan Pak Sasongko saja, karena beliau tidak suka disebut sebagai ustadz." "Assalamualaikum." Tidak berapa lama keluarlah sosok laki-laki berparas muda dengan 1 batang rokok di antara 2 bibirnya. "Wah, ada tamu. Pak Satria, silahkan duduk Pak. Saya kira nggak jadi kesini." Ucapnya sambil tertawa. Pak Sasongko meminta mereka duduk, kemudian pergi ke dalam kamar. Katanya hendak berganti pakaian. Pak RT dan yang lainnya melihatnya dengan wajah ragu. "Ini Pak Sasongko," bisik Pak Dewa kepada Pak RT. "Iya, namanya Pak Sasongko Pak," tanya Pak RT kepada Pak Satria. Pak Satria mengangguk. Untuk pertemuan pertama, Pak RT merasa heran. Pasalnya menurut penuturan Pak Satria, Pak Sasongko adalah ustadz dan memiliki ilmu tinggi sehingga mampu meredakan serangan tidak kasat mata dari kampungnya dulu. Tapi yang ia lihat sekarang jauh dari ekspektasinya. Pak Sasongko cenderung seperti pemuda yang baru masuk usia 30-an dan memiliki wajah layaknya orang yang tidak memiliki kesaktian. "Benar ini yang namanya Pak Sasongko?" "Iya Pak, memangnya kenapa?" "Oh, enggak, saya hanya memastikan." Saat Pak Sasongko kembali, mereka mulai dengan percakapan basa-basi. Setelah dirasa cukup, akhirnya Pak Satria mulai pada obrolan inti. "Kendi yang waktu itu masih kau simpan?" tanya Pak Sasongko kepada Pak Satria. Masih aman di rumah Pak." Pak Sasongko lantas mengeluarkan bungkusan merah di dalam kantongnya, lalu memberikannya pada Pak Satria. "Ini, kau lakukan seperti selayaknya dulu kau membantuku mengusir demit di desa lamamu itu. Letakkan ini di dalam kendi itu. Biarkan menjadi satu dengan garam dan bawang putih di dalamnya. Tolong yang lain bantu Pak Satria menyiapkan botol kaca kecil seukuran botol parfum. Pada sore hari menjelang malam, taruh garam yang sudah bercampur bawang putih dan barang pemberian saya ini ke setiap ujung kampung." "Berapa jumlahnya Pak?" tanya Pak Dewa. 4 saja, timur, barat, utara dan selatan kampung. Jangan kurang dan jangan lebih. Pendam botolnya ke dalam tanah biar tidak dirusak orang. Ini tidak langsung menghilangkan teror lembut itu dari kampung. Lakukan saja setiap 2 hari sekali dan jangan sampai terlewat." "Berpengaruh atau tidaknya cara ini, kita pantau bersama-sama," tambah Pak Sasongko. Semuanya hanya diam menyimak sambil mengangguk-angguk mendengar penjelasan Pak Sasongko yang sebenarnya mereka sendiri tidak sepenuhnya paham cara kerjanya. Saat semuanya dirasa cukup jelas, obrolan pun berakhir dan rombongan Pak Satria dan Pak RT berpamitan pulang dari rumah Pak Sasongko. "Kami pulang dulu Pak. Terima kasih banyak, semoga bisa berhasil." Pak Sukat mengambil kemudi mobil. Sejak berangkat ia sudah diminta menjadi sopir saat perjalanan ini. "Mari Pak Sasongko," ucap Pak Sukat seraya melambaikan tangan ke arahnya. Semilir sore menemani perjalanan mereka. Segarnya udara sore itu sesegar harapan yang mereka bawa setelah pulang dari rumah Pak Sasongko.
Saat perjalanan pulang mereka sempat mampir makan terlebih dahulu, sehingga saat jalan lagi, terik matahari perlahan turun dan berganti gelapnya malam. Tidak terasa roda mobil yang sudah mulai memasuki area hutan jati, tandanya sebentar lagi akan sampai. Di sini, keadaan sudah dipenuhi oleh kegelapan. Pak Sukat yang semula tenang, seketika membanting setir ke kiri, seraya berteriak sampai-sampai membuat seisi mobil terperajat kaget. Pak Sukat menepikan mobilnya, ia menghela nafas, wajahnya tampak tegang dihiasi butir-butir keringat di atas dahinya. "Kenapa Pak Sukat?" "Sekar lewat, jalannya cepat sekali," kata Pak Sukat. Dia merasa matanya telah melihat sosok yang ia duga Sekar, lamat-lamat berubah gelap dan menutupi penglihatannya. "Jangan sembarangan, Pak." "Enggak, Pak, beneran." Keadaan yang semula tenang mendadak berubah tegang. Terlihat raut muka tegang bercampur takut di wajah masing-masing di antara mereka. "Pak Sukat, biar saya yang gantiin nyupir, lagian sebentar lagi sampai," ucap Pak RT. Pak Sukat pun setuju. Pak RT pun memulai kemudinya. Namun saat mobil dinyalakan, di ujung lampu mobilnya tampak samar-samar bayangan wanita tengah berdiri di pinggir jalan sambil tangannya melambai-lambai ke arahnya. "Itu siapa?" Awalnya Pak RT mengira jika itu adalah warga kampung yang hendak meminta tumpangan, sehingga tanpa curiga ia menginjak pedal gasnya dan menghampiri wanita itu. Pak RT cari siapa?" tanya Pak Sukat saat mobil kembali melambat. "Tadi ada yang melambai-lambai minta tolong di sini." "Gak ada siapa-siapa, Pak, lanjut saja. Mana ada orang di tengah jalan sepi begini." Namun setelah Pak RT memasukkan gigi pertamanya, tiba-tiba saja di depan mobilnya kini berdiri sosok Sekar dengan mengenakan gaun putih lusuh penuh darah di bagian perutnya. Sontak membuat Pak RT dan orang yang menyadarinya berteriak seketika. "Injak gasnya saja, Pak, injak!" suruh Pak Satria sambil menepukkan tangan ke bahu Pak RT. Pak RT menegakkan badannya, kemudian mengambil ancang-ancang sebelum akhirnya menginjak gasnya, menerobos sosok Sekar yang tengah berdiri menghalangi jalan. Matahari belum tinggi, tiba-tiba suara teriakan seorang laki-laki menggema di sebuah rumah. Wajahnya panik dan khawatir. Kakinya melangkah mondar-mandir ke sana ke sini guna mencari anak yang baru lahir 1 minggu hilang dari dalam kamar. "Anakku, di mana anakku?" teriaknya memanggil-manggil anaknya sambil berlarian keliling di halaman dekat rumah. Orang-orang yang lalu lalang di dekat rumahnya pun tidak luput dari sasaran pertanyaannya. "Lihat anak saya, Pak. Lihat anak saya, Bu. Anak saya tidak ada di rumah. Anakku hilang," cecarnya pada semua orang yang ia lihat. Laki-laki itu adalah Susilo. Dia baru saja pulang kerja setelah semalam dapat jatah berangkat shift malam. Tapi sepulangnya di rumah, ia hanya mendapati istrinya Arum pingsan, tergeletak di atas lantai dekat ranjang tidurnya, sementara anaknya tidak ia ketahui keberadaannya di mana. Hal itu membuat orang-orang di sekitarnya penasaran. "Ada apa Mas Susilo? Anaknya kenapa?" tanya Pak Toha yang rumahnya bersebelahan langsung dengan Susilo. "Anak saya nggak ada di rumah, Pak." "Nggak ada gimana maksudnya?" "Hilang." "Hilang? Hilang gimana maksudmu? Di mana istrimu?" Bu, cari Mbak Arum, Bu," teriak Pak Toha kepada istrinya. Pak Toha dibantu Pak Arga menenangkan Susilo yang masih sangat cemas, seraya menuntunnya ke dalam rumah agar lebih mudah ketika diajak bicara. Namun meski sudah sedikit tenang, Susilo masih tertunduk lesu karena merasa telah gagal menjaga istri dan anaknya. Saat sudah di dalam rumah, barulah Pak Toha tahu jika Arum istri Susilo juga terbujur lemas di atas ranjang kamarnya. "Mbak Arum kenapa, Bu?" "Gak tahu, Pak. Waktu ibu ke dalam, Mbak Arum sudah pingsan." Pak Toha dan Pak Arga mulai curiga. Ia lantas memeriksa setiap sudut rumah Susilo, hingga Pak Toha menemukan beberapa bekas tetesan darah di kamar Susilo. Karena penasaran, ia mengikuti tetesan itu mengarah kemana. Pelan-pelan ia mengikuti bekas tetesan darah itu dan semakin jauh semakin memudar hingga belakang rumah Susilo yang berbatasan langsung dengan area sawah milik warga. "Anakku di mana? Anakku. Aku baru jadi bapak. Bantu saya cari anak saya, Pak." Susilo memohon kepada Pak Toha dan Pak Sukat. Saat itu Pak Toha melangkah keluar, katanya hendak ke rumah Pak Basori untuk melaporkan kejadian ini. "Assalamualaikum Pak Basori," ucap salamnya saat tiba di depan rumah Pak Basori. Tidak berselang lama Pak Basori keluar rumah, kemudian mempersilahkan Pak Toha masuk ke dalam rumahnya. Mengetahui Pak Toha datang dengan raut wajah panik,
Ia pun langsung bertanya kepadanya. Ada apa Pak? Kok pagi begini sudah sampai di rumah saya? Pak Toha tidak langsung menjawab. Ia bingung ingin menceritakannya dari mana. Pak Toha. Agak sedikit ragu, Pak Toha akhirnya buka suara. Begini Pak, saya baru saja dari rumah Susilo. Ucapnya berat. Pak Basori memperhatikannya dengan seksama. Sepertinya ia sudah merasa ada sesuatu yang janggal dengan kedatangan Pak Toha. Anak Mas Susilo hilang Pak. Hilang? Hilang gimana maksudnya Pak Toha? Iya Pak, benar hilang. Tadi pagi waktu di dalam rumah, saya tiba-tiba dengar Susilo teriak-teriak keluar rumah sambil memanggil-manggil anaknya. Istrinya pun pingsan di dalam rumah. Entah apa sebabnya, karena sampai sekarang belum siuman. Bagaimana bisa Pak? Kemana Mas Susilo sampai tidak tahu anak dan istrinya dalam bahaya? Dia semalam kerja, dapat jatah berangkat malam. Sepulangnya di rumah, dia sudah mendapati istrinya pingsan dan anaknya tidak ada di rumah. Setelah Pak Basori paham, ia langsung meminta Pak Toha mengantarnya ke rumah Susilo. Di luar dugaan Pak Toha, ternyata di rumah Susilo sudah ada banyak orang. Mereka datang karena Arum yang tiba-tiba kejang dan berteriak-teriak saat mulai siuman. Ah, di mana anakku? Teriak Arum. Pak Toha dan Pak Basori yang baru sampai depan rumah Susilo pun lantas berlari masuk ke dalam. Pak Arga membawa mereka masuk ke dalam kamar di mana Susilo dan istrinya sedang terbaring lemas. Bagaimana ini Pak? Tanya istri Pak Toha. Pak Toha melirik Pak Basori karena beliaulah yang dia harapkan dapat memberi solusi atas masalah ini. Saya harus mendengar keterangan dari Mbak Arum dulu agar kita bisa bertindak. Pak Basori, apa mungkin ulah penculik? Tapi untuk apa dia menculik anak yang masih bayi? Tanya Bu Toha, seraya mengambilkan satu gelas air putih. Kita belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa sebelum mendengar keterangan dari Arum. Pak Toha berdiri, lalu melangkah ke bekas tetesan darah yang ia temukan tadi. Coba lihat ini Pak, ini mengarah ke belakang rumah dan hilang di sana, kata Pak Toha. Tidak hanya Pak Toha dan Pak Basori, semuanya bingung dengan teka-teki hilangnya anak Susilo ini. Bu Toha, bisa minta tolong buatkan air hangat. Setelah beberapa menit, Bu Toha kembali dengan membawa satu gelas air hangat dan menyerahkannya kepada Pak Basori. Pak Basori tampak merapalkan doa-doa pada air itu sebelum akhirnya ia berikan kepada Arum. Setelah diminumkan di hadapan mereka, tubuh Arum bereaksi. Tubuhnya kejang, lalu memuntahkan isi dalam perutnya. Alhamdulillah, ucap Pak Basori. Semua orang terhenyak dan melihat Arum dengan wajah bingung. Berikan air itu pada Mas Susilo juga agar dia lebih tenang. Toha memberikan segelas air itu pada Susilo dan langsung menenggaknya sampai habis. Selepas itu ia bersandar di kursi rumahnya. Sejenak melemaskan badannya, mengatur nafas dan berusaha tenang. Butuh waktu 3 jam untuk menunggu Arum sedikit tenang agar bisa dimintai keterangan. Mbak Arum, panggil Pak Basori. Arum melirik Pak Basori dan yang lainnya dengan tatapan lemas dan air mata yang masih mencoba keluar dari sela-sela kelopak matanya. Apa yang sebenarnya terjadi Mbak Arum? Pak Basori mulai melontarkan pertanyaannya. Semua orang di ruangan menatap fokus ke arah Arum dan tidak ada sedikit pun yang bersuara. Ceritakan saja pelan-pelan Mbak, supaya kami bisa membantu. Arum menghela nafas. Tampak di matanya ia sedang mencoba mengingat-ingat lagi apa yang sebelumnya terjadi di rumahnya tadi malam. Beberapa menit berselang Arum mulai bersuara. Tergambar jelas amarah dan kesedihan yang tidak tertahan di wajahnya. Arum melirik Susilo, kemudian menegakkan posisi duduknya dan mulai menceritakan kronologi kejadiannya. Semalam saat Arum baru saja menidurkan anaknya Gali, tiba-tiba saja Arum mendengar suara pekik tawa di sekitar rumahnya. Hal itu spontan membuat Arum merasa takut, lalu langsung mencoba tidur agar menghilangkan rasa takutnya. Karena ia meyakini jika itu merupakan suara arwah sekar yang belakangan ini kerap gentayangan di dalam kampung. Namun entah pada pukul berapa, Arum terbangun dari tidurnya. Ia merasa perutnya melilit dan ingin buang air besar. Ia melirik anaknya di samping. Anaknya masih tertidur pulas dengan selimut tebal di atasnya. Arum lantas beranjak dari tempat tidurnya pelan-pelan, menyingkap selimutnya lalu melangkah pelan keluar kamar dengan tujuan toilet di belakang. Baru 3 langkah, Arum teringat dengan suara cekikikan Sekar. Ia mulai ragu, tapi rasa melilit di perutnya tidak dapat ia tahan lagi. Jadi dengan rasa takut, Arum menarik nafas panjang, lalu memberanikan diri kembali melangkah.
Toilet rumah Arum ini berada di belakang, terpisah dengan rumah utamanya. Jika pagi dan sore hari, area belakang rumah Arum ini terasa segar udaranya karena berbatasan langsung dengan persawahan milik warga. Namun saat malam tiba, menjelma menjadi area gelap gulita karena minim penerangan. Arum berlari kecil, hajatnya sudah tidak tertahankan lagi, ingin dikeluarkan. Begitu sampai di belakang, Arum segera meraih gagang pintu kamar mandi, lalu membukanya tergesa-gesa. Tanpa pikir lama, Arum langsung membuang hajatnya sambil menahan degup jantung yang semakin terasa. Setelah selesai, Arum ingin segera beranjak dan kembali ke dalam kamar, namun nasib baik belum berpihak pada Arum. Pintu toiletnya mendadak sukar ketika hendak dibuka. Padahal kala itu, Arum tidak mengancing pintunya, melainkan hanya ditutup dan dirapatkan saja. Arum semakin keras mencoba menarik pintu dari dalam, namun semakin dicoba semakin pintu itu tidak bisa dibuka. Arum semakin panik. Degup jantungnya semakin keras ia rasakan. Di tengah rasa takutnya yang tinggi, telinganya mendengar suara berbisik dari dalam. Seperti suara tumbukan benda di belakang rumahnya yang sedang diacak-acak. Astagfirullah. Arum terlonjak sambil beristighfar. Ia mulai khawatir dengan anaknya yang ia tinggal di dalam, apalagi pintu belakang rumahnya masih terbuka dengan lebar. Arum menarik pintu toilet lagi sekuat tenaga. Namun belum berhasil terbuka, Arum mulai putus asa. Ia lantas menggedor-gedor pintu sambil terus menarik, bahkan mendorong pintu toiletnya dari dalam. Seolah firasatnya benar, suara dari tumpukan barang dari belakang rumahnya berhenti. Arum sejenak lega, namun beberapa saat kemudian ia mendengar anaknya Gali menangis dari dalam kamar. Arum semakin panik, ia semakin kuat menarik dan mendorong pintu toiletnya, bahkan sampai mendobrak pintu berkali-kali. Arum putus asa, ia menangis karena mengkhawatirkan anaknya di dalam. Tubuhnya melemas, lalu berjongkok sambil terus memegang gagang pintu dan menariknya. Beruntung saat ia sudah mulai pasrah dan hanya menariknya pelan-pelan, tiba-tiba pintu di depannya terbuka dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, Arum berlari ke dalam rumah, menyusul anaknya yang sedang menangis di dalam kamar. Saat sampai di bibir pintu kamar, Arum terpaku di sana. Karena di hadapannya ada sosok wanita dengan gaun putih lusuh penuh darah, sedang menimang anaknya di antara kedua tangannya. Rambutnya acak-acakan menjuntai hingga pinggang. Arum masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Arum berkali-kali mengusap matanya, tapi sosok itu benar-benar nyata di depannya. Arum semakin ketakutan, tubuhnya bergetar hebat. Sosok wanita itu menoleh pelan ke arah Arum sambil tersenyum menyeringai melihat Arum yang berdiri mematung ketakutan. Namun ibu mana yang bisa tenang melihat anaknya dalam bahaya? Arum lantas melawan rasa takutnya demi menyelamatkan anaknya yang kini berada di tangan Sekar. "Kembalikan anakku!" teriak Arum seraya berlari ke arah Sekar. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Langkah Arum terhenti dengan sendirinya, tubuhnya mematung beberapa detik sebelum akhirnya tubuhnya terpental hingga membentur tembok kamarnya dan tidak sadarkan diri. Dan setelah itu ia tidak tahu lagi selanjutnya. Arum menangis sesegukan menceritakan kronologi kejadian di mana anaknya hilang di bawah Sekar. Mendengar semua penjelasan Arum membuat Pak Toha, Pak Basori dan Susilo terkejut. Rupanya ini semua adalah ulah Sekar yang terornya sudah sampai sejauh ini. "Lapor ke Pak Bayan, Mbok Rondo, dan minta bantuan orang-orang yang bisa diandalkan untuk mengatasi masalah ini," suruh Pak Basori. "Siapa orang-orang yang bisa diandalkan itu, Pak?" "Siapa saja RT, RW, atau yang lainnya, Pak." Karena sudah gusar dan ingin segera bergerak, akhirnya Pak Basori pun turun tangan ikut mencari orang-orang itu. "Biar saya ikut cari orang-orang itu." Sepulangnya dari rumah Pak Sasongko, Pak Satria dan yang lainnya pun pulang ke rumahnya masing-masing untuk istirahat. Rencananya besok pagi mereka akan ke rumah Pak Bayan. Selain untuk laporan, juga untuk membicarakan rencana selanjutnya yang akan mereka lakukan. Paginya sekitar pukul 9, Pak RT dan Pak Surat lebih dulu memulai perjalanannya ke rumah Pak Bayan. Namun belum lama mereka keluar gang rumahnya, mereka berdua berpapasan dengan Pak Basori, Pak Toha, dan Pak Arga dengan wajah sedikit tegang. "Ada apa toh Pak Basori? Kok sepertinya sedang buru-buru?" "Mau cari jenengan, Pak." "Cari saya?" "Iya, Mas Susilo warga RT sebelah, anaknya hilang, Pak," ucap Pak Basori. "Hilang? Bagaimana ceritanya bisa hilang?" "Digondol Sekar," jawab Pak Toha singkat.
Pak RT dan Pak Suka terlonjak mendengarnya. Tanpa basa-basi lagi, mereka berlima berangkat bersama ke rumah Pak Bayan. Di sana sudah ada Pak Satria, Pak Rangga, dan Pak Dewa. "Ini gawat," ucap Pak RT pada ketiga rekannya di sana. "Kenapa, Pak?" "Teror Sekar sudah sejauh ini. Tadi malam anak Susilo diambil." Total ada 9 orang termasuk Pak Bayan berkumpul pagi itu. Pak Basori dan Pak Toha melaporkan tentang berita hilangnya anak Susilo, sementara Pak RT dan rombongannya bercerita mengenai rencana yang mereka buat dari arahan Pak Sasongko. Singkatnya, mereka sepakat melakukan tirakat sesuai arahan dari Pak Sasongko mulai sore nanti. Selain itu, di waktu yang bersamaan mereka akan mulai melakukan pencarian terhadap anak Susilo. Dan pencarian mereka akan fokus pada sepanjang jalan dan daerah dari rumah Susilo hingga ke kuburan Sekar. Setelah beres, mereka bergerak ke rumah Susilo. Sebelum itu, Pak Basori dan Pak Toha lebih dulu bertandang ke rumah Mbok Rondo. Dia adalah salah satu tetua kampung. Dia dipanggil Mbok Rondo karena ditinggal mati suaminya sejak masih berusia tergolong muda dan tidak menikah lagi sampai sekarang. Dia diyakini banyak orang memiliki ilmu spiritual yang bisa diandalkan. Di sela-sela itu, Pak Satria dibantu Pak Dewa, Pak Rangga, dan Pak Sukat pun mempersiapkan perlengkapan yang akan mereka gunakan dalam tirakat pertamanya, yakni 4 botol kecil yang akan diisi oleh garam krosok yang telah bercampur dengan bawang putih dan benda pemberian Pak Sasongko. "Siapa yang akan melakukan tirakat ini?" tanya Pak Dewa. "Siapa lagi kalau bukan kita semua, Pak." "Sampai kapan?" "Sampai kampung dirasa aman." "Waduh, artinya bisa saja sebentar atau malah lama ya, Pak?" Singkat cerita, saat masuk sore banyak orang sudah berkumpul di rumah Susilo. Rombongan dipecah menjadi 2, Pak RT dan Pak Dewa dengan rombongannya melakukan tirakatnya. Sementara Pak Bayan, Pak Basori, Pak Toha, Mbok Rondo bersama warga yang lain melakukan pencarian anak Susilo. Pencarian mereka lakukan dari rumah Susilo, lalu menyisir jalanan kampung dan akan menuju ke kuburan Sekar. Riuh warga memanggil-manggil nama Gali kedengaran ramai sore itu. Setiap orang yang mereka lewati dan tidak tahu tentang berita hilangnya anak Susilo pun bergabung ketika melihat keramaian itu. "Sepertinya mustahil bisa ditemukan kalau dalam keadaan masih terang begini," ucap Mbok Rondo. "Bukannya kalau masih terang begini malah semakin mudah untuk mencari keberadaannya, Mbok?" tanya salah satu warga yang mendengar perkataannya. "Iya, tapi hilangnya anak Susilo ini bukan hilang diculik orang, tapi dibawa lelembut yang sedang bergentayangan di kampung ini. Kita tidak cukup mencarinya dengan penglihatan mata biasa," terang Mbok Rondo. Dan benar saja, sesuai perkataan Mbok Rondo, sampai azan maghrib berkumandang, tanda-tanda keberadaan Gali belum juga muncul. "Kita lanjut lagi nanti malam setelah Isya," perintah Pak Bayan. Di antara waktu jeda itu, Mbok Rondo memberikan instruksi khusus kepada beberapa warga untuk mengambil kentongan di pos kampling, tambir, dan peralatan dapur. "Untuk apa, Mbok?" "Sudah, lakukan saja, nanti Mbok jelaskan." Setelah selepas Isya, orang-orang kembali memadati rumah Susilo. Kali ini Arum sudah lebih tampak segar, akan ikut mencari keberadaan anaknya itu. "Kenapa lebih sedikit dari sore tadi ya?" tanya Pak Bayan. "Mungkin mereka takut keluar rumah malam-malam begini, Pak. Takut ketemu Sekar di tengah jalan." "Ya sudah, segini juga sudah baik. Mari kita mulai sekarang saja." Sebelum pencarian dilakukan, Mbok Rondo menjelaskan beberapa aturan atau cara yang akan ia terapkan dalam pencarian malam ini. Mbok Rondo mengambil salah satu tambir dan peralatan dapur yang dibawa warga. Dia mengarahkan warga untuk memukul tambir dan peralatan dapur yang mereka bawa saat berkeliling nanti seraya memanggil nama Gali. "Apa cara ini efektif, Mbok?" tanya Pak Basori. "Orang-orang tua dulu biasa melakukan ini jika ada anak hilang yang diduga diambil oleh makhluk gaib. Dan berhasil, Mbok. Lakukan saja, jangan banyak tanya. Ini salah satu usaha," ujar Mbok Rondo. Pak Basori dan Pak Bayan pun hanya diam dan mendukung arahan yang Mbok Rondo berikan. Kali ini pencarian dimulai dari belakang rumah Susilo yang dicurigai kalau sosok Sekar keluar dari rumah Susilo melalui belakang rumah, karena disitulah bekas tetesan darah yang ditemukan Pak Toha terakhir terlihat. "Gali, Gali, kembalikan anakku, Gali. Sekar,
kembalikan Gali!" Teriak para warga bersautan, termasuk Arum dan Susilo yang memanggil nama anaknya dengan cemas. Riuh bunyi kentungan, tambir dan peralatan dapur pun turut mengisi jalanan kampung malam itu. Pak Basori, Pak Satria dan Pak Bayan berada di barisan depan, sementara Mbok Rondo ditemani beberapa warga yang lain berada di belakang. Mbok Rondo menoleh ke kanan kiri, bahkan menatap ke atas rimbunya pohon untuk mencari tanda-tanda keberadaan Gali. Bagaimanapun juga hilangnya anak Susilo bukan diakibatkan ulah manusia, melainkan ulah lelembut yang sudah meneror kampung beberapa waktu terakhir. Sehingga proses pencarian tidak hanya dengan ilmu dan mata di kepala saja, melainkan dengan spiritual dan mata yang bisa melihat lebih jauh sekedar melihat sesuatu yang kasat mata. Seolah terpanggil dengan teriakan yang dilontarkan warga, tiba-tiba saja warga dikagetkan oleh suara cekikan perempuan yang dicurigai adalah suara Sekar. Semakin lama suara itu terdengar kian jelas di antara suara jangkrik. Seketika warga berhenti dari aktivitasnya seraya menajamkan telinga. Sekar muncul, Sekar datang!" teriak orang-orang yang mulai panik mendengar itu. "Tetap tenang, jangan sampai kita takut dan terpengaruh dengan itu. Dia hanya menakut-nakuti agar kita lengah dan gagal mencari keberadaan Gali." Pak Basori dan Pak Bayan pun ikut meredamkan suasana. Senter pada genggamannya pun bergerak pelan, menyorot ke segala arah di sekitarnya. Ikut merasa khawatir dan waspada, Pak Satria sudah berjaga-jaga dengan kendi keramatnya. Sedikit demi sedikit ia menaburkan garam itu ke jalanan yang ia lewati bersama para warga. "Sekar, kembalikan anak yang kau bawa, kembalikan Gali!" teriak Mbok Rondo. Jalan semakin sepi ketika tidak terasa sudah tiba di batas kampung. Artinya sebentar lagi mereka akan sampai di area pemakaman umum yang di dalamnya bersemayam jasad Sekar. Pohon asam berukuran cukup besar berjejer serta lebatnya pohon bambu menjadi pertanda jika itu adalah pintu masuk menuju pemakaman. Arum yang sedari tadi berteriak dan terus melihat ke segala arah, tiba-tiba pandangannya tertuju oleh sesuatu. Sebuah sobekan jarik yang menggantung di antara ranting pohon. Karena merasa curiga, sontak ia lari menyalip beberapa orang, lalu menghampiri benda yang ia curigai itu. Ini kain jarik yang saya pakai buat selimut Gali tadi malam," ujar Arum pada orang-orang. Orang-orang pun menghampiri Arum. "Kamu yakin?" Arum mengangguk. Pak Basori dan Pak Bayan mengamati kain jarik itu. "Mungkin benar, ini adalah jejak keberadaan Gali yang dibawa Sekar." Tanpa perintah lagi, orang-orang mulai mengedarkan pandang ke atas pohon-pohon di sekitar situ dengan senter penerangan lainnya yang mereka bawa. "Gali, di mana kamu, Nak?" Instingnya sebagai seorang ibu mulai muncul. Ia merasa jika anaknya Gali berada tidak jauh dari sini. "Saya merasa Gali ada di sekitar sini, Pak." Pak Bayan lalu memerintahkan orang-orang untuk memulai menyisir sambil terus memukul kentungan dan seluruh peralatan dapur yang mereka bawa. Dari belakang Mbok Rondo melangkah ke depan. Tangannya terlihat bergerak ke sana kemari seperti sedang melakukan sebuah ritual. Mulutnya pun tampak komat-kamit seolah merapalkan sebuah mantra. Orang-orang pun dibuat bingung dengan tingkah lakunya. Ini di luar skenario yang dibuat. Mbok Rondo sedang melakukan apa?" tanya Pak Dewa heran. Namun langsung dibungkam oleh Pak Satria agar diam dan perhatikan saja. Sambil melakukan ritualnya, Mbok Rondo bergerak pelan di dekat barisan pohon asam di dekatnya. Tidak lama setelah itu sayup-sayup ia mendengar suara salah satu batang pohon dan daun pohon asam berisik saling bergesekan. Mbok Rondo yang merasa curiga pun memeriksanya dengan mulutnya yang terus kumat-kamit merapalkan mantra. Matanya tajam memeriksa setiap dahan pada setiap pohon di sekitarnya. "Sekar, kembalikan anak itu." Mbok Rondo mengambil beberapa kerikil di dekatnya, lalu melemparkannya ke titik yang ia curigai. Sementara semua orang hanya menatapnya dengan tatapan heran. Cukup lama Mbok Rondo melakukan itu hingga akhirnya muncul sebuah tanda, diawali dengan suara tawa cekikikan yang tadi sempat hilang, kini kembali terdengar. Di atas pohon asam yang Mbok Rondo curigai, di atas salah satu batangnya muncul sosok putih dengan wajah yang menyeramkan. Sosok yang ia cari sedari tadi akhirnya muncul di hadapannya. Sekar, ucap Mbok Rondo meninggikan suaranya namun tidak berteriak. "Kembalikan anak itu." Mbok Rondo kembali melemparnya dengan kerikil yang masih ia genggam ke arah batang pohon di mana sosok Sekar itu berada.
Lemparan itu dibalas dengan suara tawa melengking hingga membuat takut semua orang yang mendengarnya. "Tidak perlu takut," ujar Mbok Rondo pada semua orang di belakangnya. Cukup lama Mbok Rondo memaksa Sekar agar mengembalikan Gali yang dibawanya. Sampai akhirnya, di antara suara cekikikan tawa itu, tiba-tiba saja terdengar suara tangis bayi. Ya, itu adalah suara tangis Gali. "Gali!" panggil Susilo dan Arum spontan saat mendengar suara tangis anaknya. Mbok Rondo memanggil beberapa orang untuk membantu menerangi penglihatannya ke atas. Seketika raut wajah mereka berubah menjadi raut wajah takut yang teramat sangat ketika melihat wujud Sekar yang mirip kuntilanak. Bergaun putih dan penuh darah. "Arahkan saja senter kalian ke atas. Tatapanmu gak perlu melihat ke sana," suruh Mbok Rondo. Setelah itu Mbok Rondo kembali memanggil lebih banyak orang lagi untuk berjaga-jaga di sekitarnya. Ia khawatir jika Gali anak Susilo tiba-tiba saja Sekar jatuhkan dari atas pohon. Orang-orang terlihat ragu saat hendak menghampiri Mbok Rondo. "Apa yang kalian pikirkan? Cepat ke sini!" Suasana semakin mencekam bersamaan dengan suara Sekar semakin keras terdengar di telinga banyak orang. Beberapa di antaranya tampak tidak tahan dan ingin lari dari sana, namun dicegah oleh yang lain. "Jangan ada yang lari sebelum pencarian ini selesai," teriak Pak Bayan. "Sekar, kembalikan anak itu!" Beberapa menit setelahnya Sekar terlihat bergerak. Tubuhnya melayang dan berpindah tempat. Semua orang di sana melihat Sekar melayang di atas mereka. Namun di antara situasi yang mencekam itu, Mbok Rondo kembali berujar. "Sudah, biarkan dia pergi. Gali sekarang berada di atas sana. Cepat ambil ke atas." Mendengar itu tanpa basa-basi Susilo bergegas memanjat pohon yang cukup tinggi untuk mengambil anaknya. "Hati-hati mas," teriak Arum menangis. Susilo memanjat pohon dengan hati-hati. Para warga yang melihat membantunya dengan mengarahkan semua senternya ke sana. Setelah Gali berhasil dipelukannya, kini Susilo perlahan turun. Suasana malam itu menjadi sulit dijelaskan, mencekam sekaligus haru karena Gali anak Susilo dan Arum telah ditemukan. "Alhamdulillah," ucap syukur semua orang melihat Gali telah ditemukan selamat. Pak Basori mendekat ke Susilo. Kemudian ia tempelkan tangannya dan sedikit mengusap-ngusap kepala Gali sambil membacakan doa. "Besok, bawalah Gali ke puskesmas atau ke dokter untuk dicek kondisi tubuhnya." "Terima kasih banyak Bapak, Ibu, Mbok Rondo," ucap Susilo dan Arum kepada semua orang yang telah membantunya. "Sama-sama, ini sudah kuasa yang kuasa. Ayo, sekarang segera pulang." Hingga kurang lebih pukul 1 pagi, orang-orang pun kembali ke rumahnya masing-masing dan kondisi kampung pun kembali sepi. Sudah 1 minggu Pak Satria dan Pak RT melakukan tirakat yang diarahkan oleh Pak Sasongko. Meski bergantian karena masing-masing dari mereka punya kesibukan, tirakat itu selalu diupayakan setiap harinya. "Kapan tirakat ini bisa diselesaikan?" Pertanyaan itu melekat pada pikiran mereka setiap harinya. Beruntung Pak Sasongko menyuruh mereka melakukan itu pada sore hari saat matahari masih di atas kepala. Mungkin jika diminta melakukannya saat malam hari, banyak di antara mereka memilih mundur dari tugasnya dan lebih memilih di dalam rumah saja karena merasa takut oleh gangguan Sekar. "Pak Dewa, ayo buruan. Sebentar lagi maghrib, waktunya hampir habis. Kita kudu cepat melakukan tirakatnya hari ini," ucap Pak Satria di depan rumah Pak Dewa. Hari itu kebetulan Pak Satria, Pak Dewa dan Pak Rangga yang melakukannya karena yang lainnya masih bekerja dan belum pulang. Namun sore itu kampung keramat hujan sehingga mereka terlambat melakukan tirakatnya pada hari itu. Setelah semua siap, mereka melangkah ke ujung-ujung desa seperti biasanya. Mereka sudah membawa 4 botol kecil berisikan garam keramat yang dibawa Pak Satria. Sehingga ketika sudah sampai di titik yang ditentukan, mereka hanya mengambil botol yang lama untuk kemudian diganti oleh botol garam baru yang mereka bawa. "Cepat Pak, kalau perlu kita lari." "Jalan saja Pak, memangnya kenapa toh kalau ketemu maghrib? Mataharinya juga masih terlihat dan kita masih bisa melihat dengan jelas." "Jangan, kita lakukan sesuai yang diarahkan Pak Sasongko saja. Kalau sudah maghrib, artinya sudah tidak sore lagi." Mereka bertiga pun lantas bergerak cepat untuk mencapai titik pertama. Singkat cerita, sampai pada titik ketiga, mereka lakukan dengan lancar. Namun pada saat mereka akan tiba pada titik keempat, suara azan maghrib lebih dulu berkumandang. "Maghrib?" tanya Pak Satria. "Iya Pak." "Ayo cepat, kita ganti botol yang lama Pak."
ucap Pak Satria seraya berlari dan menggali tanah yang berisikan botol garam kemarin yang terpendam kemarin. Ketika selesai, mereka bertiga lantas melangkah ke arah pulang. Entah mengapa saat itu hanya Pak Satria yang merasa tidak enak, karena hari itu ia melakukan tirakat lebih dari waktu yang telah disarankan oleh Pak Sasongko. "Pak, perasaan saya kok tidak enak ya?" Pak Dewa pun menepis perkataan Pak Satria dengan dalih jika itu hanya perasaan angin lalunya saja. Titik akhir mereka hari itu berada di utara desa. Sementara pada titik itu dan wilayah rumah-rumah di kampung dibatasi oleh lahan warga yang di atasnya tumbuh banyak sekali pohon jati. Tidak begitu luas, namun cukup membuat orang lelah ketika melewati jalan yang membelah di antaranya dengan berjalan kaki. Cahaya matahari perlahan hilang dan hanya menyisakan temaram yang tampak di ujung langit. Apalagi tepat saat itu, Pak Satria, Pak Dewa, dan Pak Rangga baru saja memasuki area jalan jati. Hal itu lantas menyebabkan jalanan tampak gelap dan sukar dilihat jika hanya dengan mata telanjang. "Ada yang bawa senter?" "Tidak, Pak. Tapi handphone saya ada senternya, Pak. Coba saya nyalakan." Suara azan dan pujian masjid dan musola masih banyak terdengar sampai telinga mereka, sehingga tidak terbesit sedikit pun rasa takut di pikiran dan perasaan mereka. Namun banyak orang menganggap jika waktu maghrib adalah waktu di mana banyak sekali setan-setan dan makhluk gaib keluar dari sarangnya untuk berkeliaran. Semakin lama suara azan dan pujian hilang, berganti dengan suara jangkrik dan serangga malam yang memekik telinga. "Pak Rangga, cepat sedikit. Bapak kan yang ada senter." Pak Rangga pun menambah kecepatannya, diikuti Pak Dewa dan Pak Satria di sebelahnya. Namun tidak lama setelah itu, di belakang mereka muncul dua orang wanita sedang berjalan beriringan. Spontan Pak Dewa, Pak Satria, dan Pak Rangga menepikan dirinya karena melihat kedua wanita itu terlihat sedang terburu-buru. "Silakan duluan saja, Mbak," ucap Pak Dewa. Kedua wanita itu lantas menyalip mereka bertiga dan dengan cepat melangkah hingga hilang dari tangkapan mata. Setelahnya mereka bertiga kembali jalan. Namun anehnya kembali muncul dua orang wanita di belakangnya dan dengan jalan yang terburu-buru. Mereka bertiga pun kembali menepi dan menyuruh mereka untuk jalan lebih dulu. Pak Satria yang dari tadi sudah merasa tidak nyaman lantas menyadari sesuatu hal aneh dari dua wanita itu. "Pak, bukannya mereka adalah dua wanita yang pertama tadi?" tanya Pak Satria sambil berjalan. "Apa iya? Ah, nggak mungkin. Pak Satria salah lihat saja. Sepertinya dia akan lewat lagi dari belakang kita. Perhatikan saja ya, yang satu pakai daster merah dan satunya lagi berwarna coklat. Dua-duanya punya rambut panjang tergerai hingga ke punggungnya. Dan satu lagi, mereka datang tanpa senter. Berjalan menembus kegelapan di sini hanya dengan mata telanjang." "Ingat-ingat ya, Pak, karena keyakinan saya, dari tadi mereka yang mendahului kita hanyalah dua orang yang sama." Ternyata firasat Pak Satria tidak salah. Sekarang di belakang mereka kembali muncul dua orang wanita lagi. Dengan cepat mereka bertiga mempersilahkan dua wanita itu menyalip dan berjalan duluan. Satu persatu yang dikatakan Pak Satria mulai terjawab dengan mata kepala Pak Dewa dan Pak Rangga sendiri. "Coba perhatikan bentuk dan pakaian yang mereka kenakan," bisik Pak Satria seiring dua wanita itu yang lama-lama hilang dari pandangan mereka. Wajah Pak Dewa dan Pak Rangga yang semula santai seketika berubah menjadi gelisah dan timbul keringat di dahinya. Entah apa sebabnya, lahan jati yang biasanya bisa mereka lalui cepat, malam itu terasa sangat lama. Langkah demi langkah mereka bertiga menyisakan jejak dan menimbulkan suara dari daun jati kering yang diinjak. Tidak lama kemudian, kejanggalan itu muncul lagi. Dua wanita yang sudah 3 kali muncul sebelumnya sekarang tiba lagi di belakang mereka bertiga. Pak Satria menepikan dirinya, lalu meraih handphone milik Pak Rangga. Kemudian perlahan ia sorotkan senter di handphonenya menuju dua wanita itu. "Mbak, mau kemana?" Dua wanita itu tidak bergeming. Kini wanita itu berjalan pelan melewati mereka bertiga. Pak Satria tidak melepaskan pandangannya. Ia masih tajam menatap dua wanita itu dengan rasa penasaran. "Pak Rangga, Pak Dewa, ada yang kenal wanita itu?" tanya Pak Satria. Keduanya lantas menggeleng. "Mbak," panggil Pak Satria lagi, namun kali ini dengan nada keras. Dua wanita itu tiba-tiba saja berhenti. "Mbak, kalian mau kemana?" "Mau pulang," jawab salah satu wanita itu dengan suara serak dan pelan
dan tubuh yang masih membelakangi Pak Satria, Pak Dewa, dan Pak Rangga. Pulang? Di mana rumahnya? Mereka berdua lantas mengangkat tangannya, lalu menunjuk satu arah. Di mana itu, Mbak? Dan beberapa detik kemudian, satu wanita itu kembali bersuara. Kuburan. Pak Dewa terlonjak. Kuburan? Kami tidak ada niat buruk kepada kalian. Kami hanya tanya di mana rumah kalian. Namun lagi-lagi wanita itu kembali bersuara. Kuburan, kuburan, kuburan. Ucapnya berkali-kali. Rasa takut berbalut penasaran justru membuat Pak Satria nekat menghampiri dua wanita itu. Mau tidak mau Pak Dewa dan Pak Rangga pun mengikutinya karena hanya Pak Satria yang bawa penerangan. Ketika kira-kira sudah berada 3 langkah di depan wanita itu, sorot senter handphone di tangan Pak Satria ia arahkan ke tubuh dua wanita itu. Hanya dalam kedipan mata, pandangan Pak Satria berubah. Dua wanita itu kini berubah wujud dalam sekejap. Dari tempatnya berdiri warna merah daster salah satu wanita itu ternyata adalah warna merah darah yang memenuhi pakaiannya. Serta yang berwarna coklat ternyata adalah warna bekas tanah. Mbak, Pak Satria masih sempat memanggilnya. Beberapa detik kemudian darah mengalir melalui bawah daster dan sela-sela kaki dari wanita yang memakai daster merah. Aroma busuk yang menyengat pun seketika menusuk hidung Pak Satria, Pak Dewa, dan Pak Rangga. Mereka bertiga langsung menutup hidung. Menahan bau busuk yang menyengat itu, Pak Satria termangu, seolah tidak yakin dengan apa yang ia lihat di depannya. Bersamaan dengan itu ia merasakan tepukan di punggungnya ternyata berasal dari tangan Pak Dewa yang ketakutan. Tidak lama setelah itu wanita berpakaian merah tiba-tiba saja bersuara. Tolong antarkan saya pulang. Pak Satria pun tercekat. Terlebih lagi tadi dia mengatakan jika rumahnya berada di kuburan. Artinya bisa jadi yang sedang di hadapannya sekarang adalah salah satu arwah yang bersemayam di kuburan sana. Pak, panggil Pak Satria. Ia menoleh ke arah Pak Dewa dan Pak Rangga. Kakinya gemetar, keringat dingin mengucur di seluruh badan. Tidak tergambarkan seberapa rasa takut yang kini menyerangnya. Sekar? Tanya Pak Satria dalam hati. Pasalnya, perawakannya sangat berbeda dengan sosok Sekar yang mengejarnya beberapa hari yang lalu. Kata istighfar lantas ia ucapkan berulang-ulang untuk meredakan rasa takutnya. Ini bukan Sekar, tolong tenanglah. Ingatkan Pak Rangga, Sekar bukan begini perawakannya. Ketus Pak Satria yang mencoba tenang. Di tengah kecamuk pikiran dan rasa penasarannya, tiba-tiba saja senter handphone seketika mati. Beberapa detik kemudian mereka mendengar suara lirih yang lama-lama berubah menjadi tawa cekikikan. Pak Satria berusaha menyalakan handphone Pak Rangga yang ia genggam. Namun berkali-kali usahanya tidak membuat handphone itu lantas menyala. Pak Satria, Pak Dewa, dan Pak Rangga saling memanggil. Mereka berharap apa yang mereka dengar hanyalah suara-suara halusinasinya saja. Beberapa detik kemudian suara lirih dan tawa itu semakin menggema dan berpindah-pindah tempat di sekitarnya. Dan lari! Ajak Pak Satria. Ia berlari tunggang langgang, melompat ke sana kemari keluar dari jalan jati menuju area rumah warga yang tidak jauh lagi keberadaannya. Ia tidak dapat melihat Pak Dewa dan Pak Rangga di belakangnya. Ia hanya mampu mendengar suara langkah kaki dan suara teriakannya saja. Jantungnya terpacu, nafasnya terengah seiring dengan langkah yang ia keluarkan. Sementara suara Sekar masih menggema di telinga mereka. Sekar, Sekar! Teriak mereka bergantian sambil terus berlari tergopoh-gopoh. Pak Satria lebih dulu lolos dan keluar dari lahan jati itu, lantas menunggu Pak Dewa dan Pak Rangga di ujung jalan. Dia mengira situasi sudah aman, tapi ternyata bersamaan dengan Pak Dewa dan Pak Rangga yang muncul, sosok Sekar masih mengikuti mereka di belakangnya. Seketika Pak Satria kembali berlari seraya berteriak, "Cepat Pak, Sekar!" Karena saat itu maghrib baru saja lewat, banyak sekali orang-orang yang masih lalu lalang. Spontan berhamburan berlarian pulang ke rumahnya karena melihat Pak Satria berlari sambil teriak menyebut-nyebut nama Sekar. Beberapa meter di depan tampak masjid yang masih terang. Pak Satria pun lantas berlindung di dalamnya, disusul Pak Dewa dan Pak Rangga di belakangnya. Orang-orang yang masih berada di dalam masjid pun terkejut melihat ketiganya datang dengan cara yang tidak wajar. "Ada apa Pak Satria? Pak Dewa, Pak Rangga?" tanya orang-orang. Kebetulan di antara mereka ada Pak Basori yang menghampiri mereka. "Sholatlah dulu Pak."
Setelah selesai barulah mereka bicara jika baru saja ia ditemui dan dikejar sosok Sekar dari dalam lahan jati. "Apa yang memicunya datang ya Pak?" tanya Pak Dewa dan Pak Basori. "Perasaan saya sudah merasa tidak enak sejak tadi, apalagi kita melakukan tirakat hari ini telat dan sudah masuk waktu maghrib. Mungkin itu sebabnya," salah Pak Satria. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.